Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi dari margin dan print bleed. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita menyimpan hasil desain kita ke dalam folder. Jadi Canva itu menyediakan beberapa folder yang bisa kita buat. Untuk pengguna akun free, folder yang bisa kita buat hanya dibatasi sejumlah 2. Tapi untuk pengguna akun pro, itu bisa lebih dari 2. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menggunakan margin dan fungsinya. Cara mengaksesnya, teman-teman bisa klik bagian atas ini. Nah, lalu di sini ada yang namanya margin. Klik aja. Nah, akan muncul garis putus-putus di desain kita. Oke, ini saya zoom. Nah, kurang lebih garisnya seperti ini. Jadi, garisnya itu ada di dalam dari tepian halaman desain kita. Fungsinya untuk apa? Ini akan membantu. Misal kita lihat di sini, ini desainnya ukurannya 1080 dikali 1350. Kalau kita upload desain kita ke sosial media, misalkan Instagram. Nah, ini akan bisa terupload, tapi sayangnya pada saat konten kita masuk ke explore atau dilihat oleh followers kita di feed kita, itu yang akan muncul tetap ukuran kotak atau 1080 kali 1080 pixel. Jadi dengan adanya margin ini, kita jadi mengetahui batasan dari bentuk kotak tadi gitu. Batasan yang mendekati dari bentuk kotak tadi. Jadi kita baiknya itu informasi-informasi yang penting itu berada di dalam garis putus-putus ini ya, di bagian sini gitu. Nah, di bagian sini ya. Nah, oke. Itu yang pertama. Itu adalah fungsi dari margin. Lalu yang kedua apa? Di sini ada yang namanya print bleed. Nah, di bagian ini kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul juga garis putus-putus. Nah, akan muncul juga garis putus-putus yang letaknya lebih mendekati dari tepian halaman desain kita. Nah, kalau misalkan fungsinya untuk apa ini? Kalau misalkan teman-teman ingin mencetak hasil desain ini, nah amannya itu tidak meletakkan elemen atau teks yang sifatnya berada di sini nih, di luar dari garis putus-putus yang kedua ini. Karena khawatir nanti pada saat di print hasilnya kurang bagus atau bagian itu tidak akan ikut ada di print kita. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama adalah margin. Ini garis yang pertama ini, garis putus-putus yang ini. Lalu yang kedua adalah print bleed, garis putus-putus yang kedua. Itu tadi penjelasan mengenai margin dan print bleed. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita akan menyimpan desain kita ke dalam folder. Oke, jadi misal kita memiliki 2 buah folder. Yang pertama adalah folder untuk online shop. Misal teman-teman punya online shop. Lalu yang kedua adalah personal brand. Misal teman-teman punya akun Instagram untuk personal branding. Kita akan membuat 2 folder itu dipisahkan. Nah, untuk desain ini akan masuk ke dalam desain personal brand. Bagaimana cara menyimpannya? Diklik bagian yang ini, lalu teman-teman lihat di sini ada yang bertuliskan save to folder. Diklik aja. Nah, ini adalah 2 folder yang telah kita buat di Canva. Oke, lalu kita misalkan memasukkan desain ini ke dalam yang ini, desain to personal brand. Kita klik aja, lalu kita klik save. Nah, seperti itu. Untuk mengeceknya gimana? Kita kembali ke tampilan home. Kalau teman-teman masih ingat, di sini ada menu. Nah, di sini ada semua folder Anda, diklik aja. Nah, hasil desain kita tadi sudah masuk ke folder ini ya, personal brand ya. Nah, kurang lebih dia akan muncul seperti ini. Jadi itu tadi bagaimana cara kita menyimpan hasil desain kita ke dalam sebuah folder. Ini akan memudahkan teman-teman dalam
mengorganize atau mengatur desain-desain teman-teman yang dibuat di Canva. Kalau memang itu memiliki beberapa style desain ya, tergantung dari teman-teman sendiri. Oke, saya rasa cukup untuk modul kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.